Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk ngaji ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar menuju kepada Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas peranan spiritual berkenaan dengan salah satu pusaka yang diyakini ada di Nuswantara, mengenai pusaka akar bahar. Di Nuswantara menyimpan begitu banyak filosofi spiritual. Orang tua kita zaman dahulu memahami semua keadaan dengan cinta. Jadi semua unsur kehidupan yang ada di Nuswantara dipandangnya dengan kebaikan. Akar bahar merupakan salah satu pusaka yang ada di Nuswantara. Akar bahar merupakan tumbuhan alami, yang mana tumbuhan ini berasal dari laut. Secara keyakinan yang ada di Nuswantara, akar bahar ini bisa dipergunakan sebagai sarana, sebagai wasilah untuk penyembuhan. Penyembuhan yang dimaksudkan ini bagaimana, Kang? Orang-orang di Nuswantara meyakini setiap benda, apakah dalam wujud tumbuhan, kemudian makhluknya Gusti Allah dalam wujud hewan, manusia dan lainnya, diyakini memiliki ruh, memiliki unsur kehidupan di dalamnya. Dan akar bahar ini mampu dipergunakan sebagai sarana penyembuhan batiniah. Yang dimaksudkan bagaimana, Kang? Apakah dengan menggunakan akar bahar tiba-tiba penyakitnya langsung sembuh? Bukan seperti itu. Orang sakit itu banyak penyebabnya. Apakah dikarenakan pola makannya yang kurang benar, dan juga dikarenakan pola pikirnya yang tidak tersandarkan pada kebaikan. Apalagi untuk orang-orang zaman sekarang, di mana media sosial sudah menguasai kehidupan sehari-harinya. Baru bangun tidur, scroll TikTok, kemudian nanti di kantor scroll TikTok, istirahat makan siang scroll TikTok, kemudian nanti ketika akan tidur scroll TikTok. Informasi yang masuk dalam alam pikirannya ini terlalu berjibun, terlalu banyak. Maka orang-orang di Nuswantara memiliki peranan spiritual untuk menyembuhkan luka batin yang ada dalam diri seseorang melalui akar bahar. Manusia terkadang berpikir mampu menguasai jagat, mampu menguasai dunia, mampu menguasai sekitar melalui alam pikirannya. Loh, Kang, dalam keterangan kitab yang diajarkan oleh para guru sejati, ana ingdazoni abdibi. Di situ kan dijelaskan mengenai aku, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau saya membayangkan sesuatu hal yang baik, hal baik tersebut kan akan terjadi, Kang. Berarti saya membayangkan apapun yang saya bayangkan kan bakal terjadi. Hal tersebut benar sekali. Tapi jenengan itu jangan lupa, menurut keterangan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, manusia itu minangka wayang. Manusia itu hanya mampu bergerak atas kehendak dari Sang Yang Sejati. Meskipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan manusia tersebut untuk memilah serta memilih jalan kehidupannya masing-masing. Terkadang ilmu spiritual, pemahaman spiritual itu tidak diterapkan dengan tepat. Kita boleh memiliki angan-angan apapun, namun sesuai dengan dawuh dari Kanjeng Sunan Kalijaga,
Dahulu Kanjeng Sunan Kalijaga pernah mengajarkan seseorang ketika memiliki harapan, ruhaniyahnya, wadah spiritualnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Tata cara membersihkannya yaitu dengan cara lelaku mandi. Mandi menggunakan kembang mawar, kembang kenongo, serta kembang kandil. Secara keyakinan yang ada di spiritual, bahwasanya mawar ini memiliki makna mawarno-warno uripmu, kenongo kenongono kenongi ini kantil ananging kedahku mantil dening Gusti Pangeran. Jadi ketika diri kita memiliki harapan serta keinginan apapun, maka harapan serta keinginan apapun harus disandarkan pada Sang Yang Sejati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya ketika keinginan tersebut tidak terwujud, hati kita ini, perasaan kita ini tidak merasa kecewa. Makanya kesalahan pola pikir bahwasanya seseorang dengan cara membayangkan maka keinginannya apapun mampu terkabulkan, hal ini harus ada remnya. Karena ketika seseorang sudah memiliki harapan yang begitu tinggi, ternyata Gusti Allah menjatuhkan harapan tersebut, orang tersebut kecewa. Yang menjadikan masalah ketika kekecewaan tersebut berlarut-larut sampai bertahun-tahun hingga akhirnya menggerogoti fisiknya. Maka orang Dinuswantara sudah mengantisipasi akan hal tersebut dengan cara menggunakan pusaka gelang akar bahar. Dalam keyakinan yang ada, Dinuswantara pusaka dengan akar bahar ini diyakini mampu dipergunakan penyembuhan secara batiniah. Dan yang pastinya pola penyembuhan ini ada beberapa lelaku yang diajarkan oleh para guru sejati. Maka dari hal tersebut, ketika jenengan mungkin di luaran sana menemukan akar bahar semacam ini, ada yang memaharkannya dengan mahar 100.000, ada yang sampai 1 juta. Mengapa kok ada yang 100.000, ada yang 1 juta, bedanya apakah? Kalau 100.000 biasanya itu akar bahar yang didapatkan di alam namun belum melalui proses tirakatan. Sementara akar bahar yang maharnya biasanya bisa sampai 1 juta lebih merupakan akar bahar yang sudah melalui lelaku tirakatan. Selain itu, akar bahar merupakan sebuah wasilah untuk menyambungkan ruhaniyah antara diri Anda sebagai pasien ataupun sebagai klien dengan para guru sejati yang ada di Nuswantara. Jadi proses penyambungan tersebut ada beberapa lelaku penyatuan ruhaniyah, ada beberapa lelaku di mana diri kita diajarkan hadoroh, diri kita ini diajarkan menghadirkan para guru sejati. Para guru sejati ini dihadirkan dengan tujuan untuk mendampingi batiniah kita. Karena terkadang seseorang bertindak itu tidak memiliki rem. Mereka bertindak berkehendak sesuai dengan angan-angannya. Sementara manusia itu kemampuannya terbatas. Manusia itu hanya bisa merencanakan, namun kembalinya tetap sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peranan dari guru sejati yaitu mengarahkan agar pasien, klien, ataupun apapun sebutannya tetap berada di koridornya menuju pada keinginannya saat ini. Nantinya akan ada beberapa pembelajaran spiritual lainnya mengenai beberapa pusaka yang ada di Nuswantara. Maka dari hal tersebut, monggo saya persilahkan jika jenengan ingin belajar mengenai keilmuan yang ada di Nuswantara, tidak ada salahnya. Monggo saya persilahkan bisa mengunjungi link resmi saya, kisabrangalam.com, mistikjawa.com, mustikaalam.com. Dan jika jenengan ingin ngobrol dengan saya, monggo saya persilahkan bisa melalui WhatsApp. Untuk nomornya insya Allah nanti akan saya sertakan di bagian bio. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun beberapa tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.